A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Ada apa dengan Sumi, Mbok? Neng Sumi baru saja pendarahan, Mbak. Apa? Kenapa tidak sekalian mampu saja perempuan itu? Tutup mulutmu, sialan, bentak Mas Dimas. Kenapa, Mas? Kau langsung tersinggung ketika aku bicara seperti itu? Laki-laki bodoh, rela kau korbankan semua nyawa demi wanita seperti dia. Terserah, Mbok. Biar aku saja yang menggantikan pakaiannya. Aku kan suaminya. Mas, teriak Mbak Lilis. Sudah jangan berdebat lagi. Kasihan Neng Sumi nanti masuk angin. Biar Simbok saja yang menggantikan pakaiannya. Sudah ya, Mas. Permisi, Mbok tutup dulu pintunya. Akhirnya pakaianku diganti oleh Mbok Munah. Kemudian Bapak dan rombongan pun sampai di rumah. Bapak sangat khawatir dan buru-buru menuju kamarku. Dimas, apa yang terjadi dengan Sumi? Sumi sempat pendarahan, Pak. Kenapa? Semua itu karena ulahmu, Dimas. Kenapa kau bantai 3 laki-laki itu? Kenapa, Dimas? Aku tidak bisa melihat Sumi dilecehkan, Pak. Sumi sekarang kan istriku, Pak. Siapapun tidak boleh menyentuh sehelai rambutnya pun, Pak. Kau beruntung karena kau anakku, Dimas. Coba kalau kau bukan anakku, pasti mendekam di penjara atau mati dikeroyok warga, Dimas. Terima kasih, Pak, dan maafkan saya. Iya, ya sudah. Gimana keadaan Sumi? Dia sudah tidur, Pak. Tadi Bu Bidan sudah memberinya obat. Ya sudah, temani dia ya. Bapak mau istirahat dulu. Iya, Pak. Mas Dimas menemani dan merawatku. Ia rela tidak tidur semalaman hanya untuk menggonta-ganti kompresanku. Karena malam itu aku demam tinggi. Ketika pagi hampir datang, aku mulai membuka mataku. Aku terkejut ketika aku melihat Mas Dimas memijat kakiku. Kupandangi wajah Mas Dimas. Wajahnya yang tampan dengan mata sipit, alis tebal, hidung mancung, serta kumis tipis di atas bibirnya yang manis. Sungguh sempurna Tuhan menciptakan. Tapi kenapa sikapnya seperti seorang psikopat? Jangan memandangku lama-lama begitu. Nanti naksir loh. Bibir manis tersenyum dengan kedua lesung pipitnya. Amit-amit aku mencintai lelaki psikopat sepertimu, Mas. Wajahku memerah, menahan malu. Tapi kamu suka kan? Buktinya kau menikmati pijatanku. Lepas. Aku pikir Mbok Munah yang memijatku. Kalau aku tahu kamu yang memijat, sudah aku tendang kau dari kamarku ini, Mas. Iya deh. Sudah pergi sana. Badanmu bau anyir darah lelaki psikopat, kataku dengan ketus. Mas Dimas pun lalu pergi. Lalu aku coba bangun dari tempat tidurku. Kubuka jendela kamarku.
Aku lihat dari jendela, ada 2 buah mangga muda menggantung di pohonnya. Entah mengapa, pengen rasanya aku makan mangga itu mentah-mentah. Pasti segar rasanya. Akhirnya aku keluar menuju pohon mangga tersebut. Dan ternyata pohon itu cukup tinggi. Aku tidak bisa menggapainya. Sudah kucoba memakai sebuah bambu, tetap saja tidak bisa. Lalu Mas Dimas datang mentertawakanku. Rupanya sudah lama dia memperhatikanku. Hahaha, sini Mas bantu. Makanya jadi orang, jangan terlalu pendek, gurau Mas Dimas. Siapa juga yang minta bantuanmu, Mas? Anakku yang ada di perutmu itu. Bapak mau mangga. Bapak mau mangga. Begitu. Mas Dimas tertawa lebar lagi. Ih, apa sih? Aku tersipu malu. Nah, dapat. Ini sayang, rupanya istri Mas yang cantik ini lagi ngidam ya. Ah, Mas, itu Mas, itu. Ih, apa? Sumi, ada apa? Itu Mas, itu. Apa? Di pundakmu ada ulat bulu. Ih. Ah, ih. Sumi, tolongin Mas. Geli, geli Sumi. Sontak, Mas Dimas ketakutan melihat ulat bulu tersebut, membuat sikap beringasnya seakan hilang. Hahaha, Mas yang benar saja. Kau takut dengan ulat sekecil itu? Di mana sikap aroganmu, Mas? Aku tertawa geli melihat Mas Dimas kayak cacing kepanasan karena rasa takutnya kepada ulat itu. Sumi, tolongin Mas. Mas beneran takut, Sumi. Mas Dimas meringis, ketakutan, dengan wajahnya yang memerah. Awas Mas. Ah. Mas Dimas tercebur di kolam ikan milik Papa. Hehe, Mas, kau ini. Sini aku bantuin. Kuulurkan tanganku untuk menolong Mas Dimas yang tercebur di kolam ikan. Takut sayang. Sayang, ibumu jahat tuh. Masa bapak diketawain? Mas Dimas mengelus perutku. Ih, apa sih? Balasku dengan ketus. Ya sudah, biar Mas ambilkan pisau untuk mengupas mangganya ya. Tidak, aku ingin memakannya langsung. Kugigit mangga itu. Hi, asam. Tidak, ini tidak asam sama sekali. Mas mau mencobanya? Ah, tidak, kamu saja sayang. Kan kamu yang lagi ngidam. Ternyata orang ngidam sangat rakus ya. Masa mangga mentah dibilang manis? Apa? Tidak, terusin saja makannya. Mas mau ganti baju dulu ya. Pergi sana, bawa ikan kamu Mas. Ternyata dari dalam rumah, Mbak Lilis memperhatikan kami. Ia sangat marah dan cemburu melihat kedekatan kami. Sejak saat itu, kami semakin dekat satu sama lain. Mas Dimas selalu memperlakukan diriku dengan sangat istimewa, hingga membuat tumbuh benih-benih cinta. Iya, aku mencintai Mas Dimas, tetapi aku malu untuk mengatakannya. Di pagi yang cerah, kulihat bapak dan rombongannya tengah bersiap memasukkan barang-barang keperluan manggung di atas truk. Rupanya, bapak akan mengadakan pementasan lagi. Tapi bapak tidak bilang-bilang kepadaku. Pak, mau mentas lagi ya Pak? Kok tidak bilang-bilang sama Sumi? Aku menghampiri bapak yang tengah menikmati kopinya di teras rumah.
Sumi, terdengar suara dari pintu. Tuh, masmu mulai mengaung. Nanti dia ngamuk lagi. Bapak tertawa lepas. Dasar, tiba-tiba saja datang, kayak setan. Gumamku kesal. Mas Dimas hanya tersenyum. Ya sudah, Sumi boleh nyusul sorenya. Tapi ingat, hanya melihat saja, tidak boleh nari ya. Iya Pak. Dimas, nanti kau antar ya. Dan jangan lupa temani dia juga. Akhirnya kami pun pergi. Ketika aku menyaksikan tarian, entah mengapa kepalaku pusing dan terasa mual sekali. Lalu Mas Dimas mengajak pulang. Tiba-tiba di tengah jalan, turun hujan cukup lebat, membuat kami basah kuyup. Setelah kami sampai rumah, kami bergetar kedinginan. Apalagi aku sangat menggigil kedinginan. Ganti bajumu sayang. Iya mas, aku sangat kedinginan sekali. Masih dingin ya? Iya mas. Sini mas peluk. Mas Dimas memelukku. Terasa hangat dan nyaman sekali. Mas Dimas terus memelukku hingga dia mencium bibirku dengan lembut. Akhirnya kami melakukan hubungan suami istri tanpa paksaan dari Mas Dimas. Kami melakukannya dengan penuh cinta. Malam yang sangat indah kurasakan. Ini kali pertamanya aku tertidur dengan Mas Dimas. Tiba-tiba saja ada yang menggedor pintu. Rupanya hari sudah siang. Kami tertidur dengan pulasnya. Mas, Mas Dimas, keluar kau. Mas Dimas, bangun mas. Mbak Lilis memanggilmu. Biarkan saja wanita itu. Mas Dimas malah memelukku. Ih, kasihan Mbak Lilis mas. Ayo bangun. Iya, ada apa sih wanita itu? Mas Dimas meraih handuk yang ada di dekatnya. Apa yang kau lakukan mas? Lalu Mbak Lilis mendorong Mas Dimas dan memaksa masuk ke kamarku. Lilis, berhenti. Segera kuselimuti tubuhku. Dan kau. Sakit mbak. Maafkan Sumi mbak. Mbak Lilis sangat marah. Ia menampar wajahku dan menjambak-jambak rambutku. Wanita jahanam, perebut suami orang. Kau sengajakan merebut suamiku. Setan, sini kamu. Kubunuh kamu sialan. Ampun mbak, saya tidak pakai baju mbak. Jangan tarik selimut saya. Kumohon, biarkan saya memakai baju dulu mbak. Dasar pelacur. Lilis. Mas Dimas berteriak dan marah. Ia menjambak rambut Mbak Lilis dan menyeretnya keluar. Mas, sakit mas. Ampun mas. Mbak Lilis ditampar Mas Dimas beberapa kali. Dia istriku Lilis. Sudah jadi hal yang wajar kalau kami berbuat hal seperti itu. Tapi aku istri sahmu mas. Aku cemburu melihat kau semalaman bersamanya mas. Persetan, aku tidak peduli denganmu. Mas, aku mencintaimu mas. Budi, ambilkan golokku. Biar ku potong tangan orang yang berani menyakiti Sumi. Baik juragan. Tidak. Cukup mas. Jangan kau sakiti Mbak Lilis. Dia adalah ibu dari anakmu mas.
Aku menangis, memohon kepada Mas Dimas. Kegaduhan itu membuat seisi rumah terkejut. Mereka heran apa yang sebenarnya terjadi. "Ada apa, Dimas?" tanya bapak. "Tidak akan kubiarkan satu manusia pun menyakiti Sumi." Ia pergi dengan goloknya yang hampir saja menebas tangan Mbak Lilis. "Lilis, ayo nak bangun. Maafkan Dimas ya nak." "Tidak pak, Lilis sudah tidak tahan dengan sikap Mas Dimas. Lilis mau pulang saja ke rumah bapak." "Pergi kau, tapi jangan kau bawa Surya anakku." Tiba-tiba Mas Dimas datang lagi. "Baik mas, aku pergi. Silakan kau bersenang-senang dengan istri mudamu itu." Mbak Lilis pun pergi ke rumah orang tuanya. Kemudian Mbak Lilis mengadukan sikap Mas Dimas kepada bapaknya. Tetapi mengejutkan jawaban dari bapaknya. "Pak, bapak, ibu." "Lilis, kau kenapa?" "Aku diusir sama Dimas pak." "Kenapa? Apa sebabnya?" Lalu Mbak Lilis menceritakannya. "Itu salahmu Lilis." "Bapak, mengapa kau bersikap demikian?" "Ketahuilah nak, bapak punya hutang budi kepada Juragan Ruslan. Bapak sampai sekarang masih jadi lurah itu karena Juragan Ruslan. Jadi kau jangan banyak tingkah. Terserah Dimas mau punya istri berapa." "Tapi pak..." "Sudahlah, jangan membantah. Besok bapak antar kau kembali ke rumah itu. Sekarang kau istirahat saja." Keesokan harinya, Pak Kades membawa Mbak Lilis kembali ke rumah kami. Bapak pun menyambutnya dengan baik. Sementara Mas Dimas hanya menguping pembicaraan mereka dari balik tembok. "Sudah kuduga, dasar penjilat." "Ada apa sih mas?" "Itu, lihat sana." "Wah, Mbak Lilis pulang mas. Ayo kita sambut dia mas." "Tidak, tidak. Malas aku. Mending ke pabrik atau ke kebun. Kita mau panen wortel. Nanti mas masakin buat kamu ya sayang." "Tidak. Ayo kita sambut Mbak Lilis mas." "Ah, bodo amat." Mas Dimas mencium bibirku lalu pergi. "Bakso, bakso." Ku dengar ada teriakan mamang tukang bakso. Tidak tahu kenapa, aku langsung keluar menghampiri tukang bakso itu. Kulihat di sana ada sekumpulan ibu-ibu tengah menikmati bakso. Entah apa yang mereka bicarakan, tetapi mata mereka tertuju kepada perutku yang sedikit membesar. "Baksonya satu ya mang," ucapku. "Pedes tidak neng?" "Pedes lah mang. Dia kan lagi nyidam. Pasti maunya yang pedes-pedes. Iya kan Sumi?" kata salah seorang dari mereka. Lalu mereka tertawa. Aku hanya tersenyum. Sumi, sudah berapa bulan perutmu itu? Kayaknya sudah makin membesar itu perut." Mang, itu perut bukan hasil karya suaminya loh," sahut ibu-ibu yang lainnya. "Terus hasil apa dong?" "Hasil perkosaan." Mereka tertawa puas, sedangkan air mataku mulai membasahi pipiku. "Neng, gimana sih rasanya di itu?" kata tukang bakso. "Itu apa sih mang?" balas ibu-ibu, lalu tertawa lagi. Entah dari mana, tiba-tiba saja Mas Dimas datang, membuat terkejut mereka.
Baksonya enak sayang, ucap Mas Dimas. Enak juragan muda, juragan mau, balas tukang bakso itu. Aneh, bakso bisa bicara ya. Sayang, sudah berapa lama masmu ini tidak menebas leher orang? Mas, sudah, ucap Lirih. Mendadak, semua orang terdiam. Dan kulihat tukang bakso itu gemetar ketakutan dan sesekali menelan ludah. Masukkan gerobakmu ke halaman rumahku, cepat. Ayo cepat, masukkan gerobakmu, tunggu apa lagi? Bentak Mas Dimas, membuat tukang bakso itu semakin ketakutan. Mas Dimas, jangan mas. Dia hanya tersenyum, tak menghiraukanku. Wah, sepertinya besok ada yang keluar dari pabrik nih. Atau ada yang diambil ladang dan sawahnya. Gimana, ibu-ibu setuju dengan ide saya? Mas Dimas lalu pergi meninggalkanku dan ibu-ibu itu. Mas Dimas, tunggu mas. Mas, jangan mas. Kasihan dia mas. Budi, Budi. Mas Dimas berteriak, memanggil Budi, anaknya Mang Supron. Saya juragan, ucap Budi. Ayo semuanya kita makan bakso. Kalian boleh makan sepuasnya. Silakan, ucap Mas Dimas kepada semua centeng papa. Beneran nih mas, ucap Budi. Bener, ayo makan sepuasnya. Tapi jangan lupa ambilkan golokku ya Budi. Mas, kau keterlaluan. Aku benci kamu mas. Aku marah pada Mas Dimas dan pergi meninggalkannya. Aku tidak ingin melihat Mas Dimas menghabisi pria itu. Ampun, juragan, ampun, maafkan saya juragan, ucap tukang bakso itu dengan penuh ketakutan. Tiba-tiba saja, kras, darah segar menyembur dari seekor bebek yang ditebas Mas Dimas, membuat pakaiannya berlumuran darah. Kau jangan macam-macam dengan istriku, atau nasibmu sama dengan bebek ini. Berani-beraninya mulut kotormu ini menghina istriku. Satu butir air mata yang keluar akan aku gantikan dengan nyawa orang. Tahu kamu? Iya juragan. Ampun. Maafkan saya juragan. Saya salah, ucap pria itu dengan keringat dinginnya. Ini bayaran untuk bakso serta gerobaknya. Sekarang pergi kamu. Aku tidak ingin melihat wajahmu. Pergi. Terima kasih juragan. Terima kasih. Tukang bakso itu pun pergi dengan lari terbirit-birit. Hatinya merasa lega, lolos dari Mas Dimas. Mas Dimas menemuiku yang marah dan mengunci diri di kamar. Aku berpikir Mas Dimas menghabisi pria itu, apalagi melihat bajunya ada bercak darah. Mas Dimas mengetuk pintu kamarku. Sumi, sayang, buka pintunya sayang. Mas mau mandi sayang. Sumi, ayo dong, jangan marah sama mas. Pergi, kamu lelaki psikopat. Aku tidak mau bertemu denganmu. Pergi. Kata-kata itu lagi. Mas tidak mau mendengarnya sayang. Pergi. Buka pintunya atau aku dobrak. Akhirnya aku pun membuka pintunya. Mau kamu apa sih mas? Kenapa kamu marah Sumi? Mereka salah telah menghinamu.
Kamu yang salah, bukan mereka, Mas. Loh, kok aku yang salah? Iya, Mas. Karena mereka tidak tahu siapa ayah anak ini. Mereka hanya tahu kalau anak yang ada di perutku ini anak pemerkosa dan perampok itu. Jadi mereka tidak salah, Mas. Tidak, mereka salah dan harus dihukum. Mas, pergi kok, Mas. Pergi. Baik, aku pergi. Tapi ketahuilah sayang, mungkin aku bisa merubah sifatku, tapi aku takkan pernah berhenti mencintaimu. Mas Dimas pergi dengan mata yang berkaca-kaca. Sampai akhirnya malam itu, aku tidur tanpa Mas Dimas. Keesokan harinya, ketika aku bangun tidur, kulihat ada segelas susu dan nasi goreng di atas meja. Pasti ini dari Mas Dimas. Ih, tapi kok susunya sudah dingin ya? Gumamku. Mbok, Mbok Munah, ganti susunya dong, Mbok. Susunya sudah dingin. Iya, Neng. Rumah sepi, Mbok. Pada kemana sih? Bapak dan rombongan baru saja pergi. Sedangkan Mbak Lilis dan Mas Dimas subuh-subuh sekali mereka pergi, Neng. Tidak tahu mau kemana. Pergi? Iya, Neng. Mas Dimas dan Mbak Lilis pergi subuh-subuh sekali. Mereka kelihatan terburu-buru sekali, Neng. Kira-kira mereka pergi kemana ya, Mbok? Kurang tahu ya, Neng. Iya sudah. Tidak masalah juga, Mbok. Mbok boleh pergi. Iya, Neng. Permisi ya. Hatiku heran dan bertanya-tanya, kenapa mereka pergi? Mengapa Mas Dimas tidak pamit dulu denganku? Dan bukannya Mas Dimas sangat membenci istrinya itu. Lalu mengapa mereka pergi bersama? Apakah Mas Dimas sengaja meninggalkanku? Apakah selama ini cintanya kepadaku hanya kepalsuan belaka? Dan Mas Dimas sengaja lari dariku bersama istri tuanya. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.